Pernah nggak sih kamu bertanya, dari semua negara yang pernah menjajah Indonesia, siapa yang paling baik? Kedengarannya aneh, tapi menarik juga buat dibahas. Di video ini, kita bakal bedah 5 penjajah besar di Indonesia. Motif, aksi, dan dampaknya. Siap? Yuk mulai. Pertama, Portugis. Mereka adalah bangsa Eropa pertama yang menjejakkan kaki di Nusantara, membuka lembaran baru dalam sejarah interaksi antara Indonesia dan dunia barat. Mereka datang ke Maluku abad ke-16 melalui jalur laut yang panjang dan berbahaya, dengan ambisi besar di benak mereka. Kedatangan mereka menandai dimulainya era kolonialisme di Indonesia. Tergila-gila rempah-rempah, kekayaan alam Maluku, terutama cengkeh dan pala, menjadi daya tarik utama bagi bangsa Portugis. Mereka melihat potensi keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah ini. Awalnya dagang, dengan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk mendapatkan akses ke sumber rempah-rempah. Lalu berubah jadi monopoli paksa. Mereka berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah secara eksklusif, seringkali dengan kekerasan dan intimidasi. Benteng dibangun sebagai simbol kekuasaan dan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Benteng-benteng ini menjadi pusat aktivitas kolonial Portugis. Konflik dengan kerajaan lokal pun pecah. Perlawanan terhadap dominasi Portugis muncul di berbagai daerah, dipicu oleh ketidakadilan dan eksploitasi. Sultan Baabullah, pemimpin yang gigih dan berani, akhirnya usir Portugis dari Ternate, mengakhiri kekuasaan mereka di wilayah tersebut setelah bertahun-tahun perjuangan. Peninggalan mereka, benteng yang masih berdiri kokoh hingga saat ini sebagai saksi bisu sejarah. Kata-kata seperti gereja yang berasal dari bahasa Portugis, dan meja menjadi bagian dari kosakata sehari-hari kita, serta musik keroncong yang memiliki akar dari musik Portugis. Meski eksploitatif, dengan segala dampak negatifnya terhadap masyarakat lokal, Portugis membuka interaksi Indonesia dengan dunia luar, menghubungkan Nusantara dengan jaringan perdagangan global. Jejak budaya mereka masih terasa sampai sekarang, menjadi bagian dari warisan sejarah Indonesia yang kaya dan kompleks. Spanyol datang tak lama setelah Portugis, fokus di Tidore, Maluku. Mereka cuma sebentar, kalah saing, dan akhirnya cabut ke Filipina. Jejak mereka di Indonesia minim, paling terasa di Sulawesi Utara lewat penyebaran Katolik dan nama keluarga. Spanyol cuma transit di sejarah kita. Di awal abad ke-19, sebuah kekuatan baru datang menjajah Nusantara. Inggris datang dan menguasai Jawa. Sebuah babak baru dimulai dalam sejarah kolonial Indonesia. Kekuasaan Inggris ini berlangsung relatif singkat, hanya sekitar 5 tahun, dari 1811 hingga 1819. Namun dampaknya terasa dalam berbagai aspek. Kenapa Inggris bisa berkuasa di Jawa? Gara-gara Belanda diduduki Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Situasi politik di Eropa memengaruhi langsung nasib koloni-koloni Belanda di Asia. Untuk menjalankan pemerintahan di Jawa, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles jadi gubernur jenderal. Raffles membawa berbagai gagasan baru untuk mengubah sistem kolonial yang ada. Salah satu kebijakan pentingnya adalah menghapus kerja paksa atau rodi, yang selama ini menjadi beban berat bagi rakyat Jawa. Selain itu, Raffles juga mengganti sistem penyerahan wajib hasil bumi dengan sistem sewa tanah. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif kepada petani dan meningkatkan pendapatan negara. Namun sayangnya, implementasi sistem sewa tanah ini tidak berjalan mulus, tapi gagal total. Banyak faktor penyebabnya, termasuk korupsi dan kurangnya pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa. Di luar urusan pemerintahan, Raffles juga memiliki minat besar pada ilmu pengetahuan. Ia aktif meneliti flora fauna Jawa, mengumpulkan berbagai spesimen tumbuhan dan hewan. Raffles juga dikenal sebagai seorang penulis. Ia menulis buku monumental berjudul The History of Java, yang memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah, budaya, dan masyarakat Jawa. Selain itu, ia juga berperan dalam menemukan kembali Candi Borobudur yang megah, yang saat itu masih tersembunyi di bawah timbunan tanah dan vegetasi. Masa Inggris di Jawa memang relatif singkat, tapi warisan intelektualnya lumayan signifikan. Karya-karya Raffles memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang Jawa di masa lalu. Setelah kekalahan Napoleon di Eropa, Hindia Belanda dikembalikan ke Belanda. Lalu, bagaimana dengan Inggris? Mereka punya banyak ide dan rencana untuk mengubah Jawa, tapi sayangnya, mereka kurang waktu untuk mewujudkannya.
Mari kita bicara tentang Belanda. Bukan sekadar turis yang datang berlibur, tapi si penjajah terlama yang pernah singgah di bumi pertiwi ini. Dia 50 tahun lamanya. Sebuah hubungan yang kompleks, penuh warna, dan pastinya nggak bisa dibilang baik-baik saja. Dimulai dengan kongsi dagang VOC yang terkenal itu, dengan segala intrik dan ambisinya, lalu berlanjut ke era pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebuah transformasi kekuasaan yang mengubah segalanya. Monopoli rempah-rempah yang kejam, janji-janji manis yang ternyata palsu belaka, tipu muslihat di sana-sini. Semua dilakukan demi pundi-pundi keuntungan. Dan jangan lupakan kekerasan yang menjadi andalan mereka. Represi, penindasan, dan pertumpahan darah mewarnai sejarah kelam ini. Kekuasaan ditegakkan dengan paksa. Sistem tanam paksa atau culture stelsel bikin rakyat menderita tak terkira. Tanah dirampas, hasil panen dikuras, dan kelaparan merajalela. Sebuah luka yang membekas dalam ingatan kolektif bangsa. Sementara itu di seberang lautan, Belanda kaya raya berkat hasil bumi Indonesia. Kemakmuran dibangun di atas penderitaan bangsa lain. Ironis, bukan? Tapi, di sisi lain, mereka juga tinggalkan infrastruktur yang masih bisa kita lihat dan rasakan manfaatnya hingga kini. Jalan-jalan, jembatan, dan irigasi dibangun untuk kepentingan mereka, tapi juga memudahkan mobilitas kita. Sistem hukum yang terstruktur, meskipun awalnya diskriminatif, dan arsitektur kota yang megah dengan bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri kokoh. Sebuah warisan visual yang tak bisa diabaikan. Tanpa kita sadari, banyak kosakata dan ejaan bahasa Indonesia yang ternyata dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Kata-kata seperti kantor, sekolah, dan kualitas adalah contoh kecilnya. Jadi, suka atau tidak, warisan mereka telah membentuk wajah Indonesia modern, dari Sabang sampai Merauke. Pengaruhnya terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Baik atau buruk, positif atau negatif, semua menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Sebuah dialektika yang terus bergulir. Belanda, dengan 350 tahun penjajahannya, adalah yang paling lama dan paling berpengaruh dalam membentuk Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Sebuah babak penting yang tak bisa dilupakan. Jepang cuma 3,5 tahun, tapi intensitasnya luar biasa. Awalnya disambut sebagai saudara tua, tapi berubah jadi penindas brutal. Romusha, eksploitasi dan kekerasan merajalela. Banyak rakyat menderita, perempuan jadi korban Jugun Ianfu. Ironisnya, Jepang melatih pemuda Indonesia dalam militer dan organisasi. Ini mempercepat lahirnya pejuang kemerdekaan. Jepang, kejam, tapi tanpa sengaja memperkuat nasionalisme. Jadi, siapa penjajah paling baik? Jawabannya nggak ada. Semua meninggalkan luka, tapi juga jejak yang membentuk Indonesia hari ini. Kalau harus pilih, Inggris dan Portugis mungkin paling ringan dampaknya. Tapi tetap saja, penjajahan itu penindasan. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah seru lainnya. Sampai jumpa.